Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani MPDI selaku dosen mata kuliah Ilmu Alamnya Dasar. Perkenalkan, nama saya Renilia Soliha dari PAI 1D. Saya akan menjelaskan modul Ilmu Alamiah Dasar bab 7 tentang keanekaragaman makhluk hidup dan penyebarannya. Yang pertama ada biosfer dan makhluk hidup. Biosfer merupakan lapisan bumi yang dapat dihuni atau ditinggali oleh makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya. Biosfer dibagi menjadi 3 jenis lapisan, yaitu yang pertama atmosfer. Atmosfer adalah lapisan bumi yang paling atas. Yang kedua ada litosfer. Litosfer adalah lapisan bumi sebelum atmosfer. Yang ketiga hidrosfer. Hidrosfer adalah susunan biosfer yang terdiri dari sejumlah air atau perairan. Yang kedua, makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa metabolisme, adaptasi, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama, keanekaragaman gen. Jadi, keanekaragaman gen setiap populasi mempunyai sifat genetik tertentu. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman jenis merupakan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antara jenis dalam suatu marga. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan suatu kesatuan lingkungan yang melibatkan faktor biotik dan faktor ambiotik yang berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup terdiri dari 2, yaitu klasifikasi klasik dan klasifikasi modern. Klasifikasi klasik yaitu makhluk hidup dibagi ke dalam 2 kerajaan besar, yaitu tumbuhan dan hewan. Sedangkan klasifikasi modern adalah klasifikasi yang berdasarkan teori evolusi dan berpegang pada asumsi bahwa bentuk-bentuk makhluk hidup berubah sepanjang waktu geologis. Yang ketiga, penyebaran makhluk hidup. Yang pertama ada penyebaran hewan. Penyebaran hewan yaitu ada penyebaran hewan di dunia. Penyebaran hewan di dunia dikelompokkan menjadi 6, diantaranya yaitu di Eropa dan Asia, penghuninya yaitu biso dan rusa rein. Selanjutnya ada di Afrika dan Arab, penghuninya yaitu gajah Afrika, jerapah dan gorila. Selanjutnya ada di Australia dan sekitarnya, penghuninya yaitu kanguru, koala, dan wombat. Selanjutnya ada di India sampai ke Indonesia. Hewan penghuninya yaitu ada harimau, gajah India, dan kerbau. Selanjutnya daerah Amerika Utara dan sekitarnya ada bison, rusa rein. Selanjutnya ada daerah Amerika Selatan disebut neotropikal. Hewan penghuninya yaitu tapir, monyet, howler. Penyebaran hewan di Indonesia ada di wilayah Indonesia bagian barat atau oriental. Terus ada di wilayah Indonesia bagian timur atau Australia. Yang selanjutnya ada wilayah Indonesia bagian tengah atau peralihan. Penyebaran tumbuhan di Indonesia mempunyai 3 bentuk vegetasi utama. Yang pertama vegetasi daratan rendah, yang kedua vegetasi dataran tinggi, yang ketiga vegetasi gurun atau monsun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.